1 Korintus pasal 12. Karunia-karunia dari Roh Kudus. Saudara-saudara seiman, aku sekarang ingin kamu mengetahui tentang karunia-karunia rohani. Ketika kamu belum percaya kepada Tuhan, kamu membiarkan dirimu disesatkan dan dipimpin untuk menyembah berhala yang bisu. Karena itu aku berkata kepadamu, bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata dengan pertolongan Allah, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, Yesus adalah Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Ada bermacam-macam karunia rohani, tetapi semua berasal dari Roh yang sama. Ada bermacam-macam pelayanan, tetapi kita semua melayani Tuhan yang sama. Ada bermacam-macam pekerjaan, tetapi dikerjakan oleh Allah yang sama, yang mengerjakan segala sesuatu dalam diri semua orang. Tetapi kepada setiap orang, Roh menunjukkan karyanya untuk kebaikan semua orang. Kepada yang satu, diberikan karunia berkata-kata dengan hikmat melalui Roh. Kepada yang lain, diberikan karunia berbicara dengan pengetahuan oleh Roh yang sama. Kepada yang lain lagi, diberikan karunia iman oleh Roh yang sama, dan kepada yang lain diberikan karunia menyembuhkan oleh Roh yang sama juga. Kepada yang lain diberikan karunia untuk melakukan mujizat, kepada yang lain lagi karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain karunia untuk membedakan roh yang jahat dan roh yang baik. Kepada yang lain karunia untuk berbicara dalam banyak bahasa, dan karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa itu. Semuanya ini dikerjakan oleh satu Roh yang sama. Roh memberikan karunia kepada masing-masing orang secara pribadi sesuai dengan keinginannya. Tubuh Kristus. Sama seperti tubuh yang hanya satu, tetapi terdiri atas banyak anggota, dan semua anggota tubuh walaupun banyak adalah satu tubuh. Begitu juga Kristus. Sebab oleh satu Roh, kita semua dibaptis menjadi satu tubuh, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, baik budak-budak maupun orang-orang merdeka. Kita semua dibuat untuk minum dari satu Roh. Sebab tubuh itu tidak hanya terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Kaki mungkin berkata, "Karena aku bukan tangan, maka aku bukan anggota dari tubuh." Walaupun begitu, kaki tetap menjadi anggota dari tubuh. Jika telinga berkata, "Karena aku bukan mata, jadi aku bukan anggota tubuh." Walaupun begitu, telinga tidak bisa berhenti menjadi anggota dari tubuh. Jika seluruh tubuh adalah mata, bagaimana tubuh dapat mendengar? Jika seluruh tubuh adalah telinga, bagaimana tubuh dapat mencium? Tetapi Allah telah memberi tempat untuk masing-masing anggota tubuh sesuai dengan yang Ia inginkan. Jika semuanya menjadi satu anggota, di manakah tubuh? Jadi, ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu." Sebaliknya, anggota-anggota tubuh yang tampaknya lebih lemah justru penting. Dan untuk anggota-anggota tubuh yang kita anggap kurang dihargai, harus kita berikan penghargaan yang lebih besar. Dan untuk anggota-anggota tubuh yang kurang layak tampil, harus dibuat untuk lebih layak tampil. Tetapi anggota-anggota yang sudah tampil indah tidak perlu perhatian khusus lagi. Tetapi Allah telah menyusun anggota-anggota tubuh begitu rupa, sehingga memberikan penghormatan yang lebih besar kepada anggota yang kurang dihormati. Allah melakukan ini supaya tubuh kita tidak terpecah-pecah. Allah ingin setiap anggota tubuh mendapat perhatian yang sama. Jika satu anggota tubuh menderita, semua anggota ikut menderita. Atau, jika satu anggota tubuh dihormati, semua anggota yang lain juga dihormati. Sekarang, kamu adalah tubuh Kristus
dan masing-masing kamu adalah bagian dari tubuh itu. Dan Allah telah menetapkan di dalam gereja, pertama, rasul-rasul, kedua, nabi-nabi, dan ketiga, guru-guru. Lalu Allah memberikan karunia-karunia kepada mereka untuk melakukan mujizat, menyembuhkan, menolong, memimpin, dan berbicara dalam berbagai bahasa lidah. Tidak semua orang menjadi rasul, nabi, atau guru. Tidak semua orang menerima karunia untuk melakukan mujizat. Tidak semua orang menerima karunia untuk menyembuhkan, bukan? Tidak semua orang berbicara dalam berbagai bahasa lidah, bukan? Dan tidak semua orang dapat menafsirkan bahasa-bahasa itu, bukan? Tetapi kamu harus bersungguh-sungguh untuk menginginkan karunia-karunia rohani yang lebih besar. Dan sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik.